Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serdina Walisa, NIM 10561110753 dari kelas IN6C. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu inovasi pelayanan publik yang berada di Kota Ambon, yaitu Call Center 112 Ambon sebagai layanan panggilan darurat terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai kondisi darurat. Dan selamat menyaksikan video berikut ini. Nama inovasi yang saya ambil itu Call Center 112 Ambon atau layanan panggilan darurat terpadu. Instansi penyelenggaranya itu pemerintah Kota Ambon yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Diskominfo Sandi Kota Ambon yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi RI dan Bakti di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Muatimena dan Wakil Wali Kota Eli Toisuta. Yang melatar belakangi inovasi yang saya ambil, sebelumnya warga Ambon yang menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan, ataupun bencana alam harus menghubungi nomor instansi yang berbeda-beda atau pemadam kebakaran, ambulans, kepolisian secara terpisah. Nah, sehingga respon darurat itu sering tidak efisien. Untuk menjawab persoalan ini, Pemkot Ambon membangun layanan panggilan darurat terpadu dan dengan nomor tunggal 112 yang mulai beroperasi resmi pada tanggal 8 September tahun 2025 sebagai bagian dari program prioritas ke-13 Wali Kota, yaitu melanjutkan pembangunan Ambon Smart City. Selanjutnya, jenis inovasi. Call Center 112 Ambon tergolong inovasi layanan atau service innovation sekaligus inovasi proses. Disebut inovasi layanan karena dapat menghadirkan satu kanal panggilan darurat yang baru dan juga mudah diingat bagi warga sekitar. Kemudian disebut inovasi proses karena mengubah cara kerja lintas instansi dari penanganan darurat yang tadinya terpisah-pisah antar dinas menjadi satu sistem koordinasi terpadu. Manfaatnya bagi masyarakat itu, warga cukup mengingat satu nomor saja, yaitu 112 untuk melaporkan kebakaran, kecelakaan, bencana alam atau kondisi darurat lainnya tanpa perlu mengetahui nomor kontak masing-masing instansi. Layanan ini juga aktif 24 jam dan gratis sehingga mempercepat waktu respon petugas dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak nyawa dan juga aset warga. Faktor pendukung keberhasilannya itu adanya dukungan penuh dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon sebagai program prioritas pembangunan Ambon Smart City. Terus yang kedua itu konsolidasi internal antar organisasi perangkat daerah atau OPD sebelum peluncuran. Terus yang ketiga itu dukungan teknis dan pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta Bakti. Selanjutnya itu dan infrastruktur jaringan 4G yang sudah menjangkau sebagian besar wilayah padat penduduk Kota Ambon. Nah, kendala yang dihadapi itu kebutuhan sinergi lintas sektor yang tidak sederhana, baik dari sisi teknis, kesiapan sumber daya manusia maupun partisipasi aktif masyarakat. Dan juga tantangan memastikan jaringan dan kesiapan infrastruktur merata hingga ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil di Kota Ambon. Kaitan dengan teori inovasi sektor publik yang dipelajari di kelas, Call Center 112 ini dapat dijelaskan melalui teori difusi inovasi Frogers, khususnya aspek relatif advanced atau lebih cepat dan sederhana dibanding menghubungi banyak nomor berbeda-beda. Dan compatibility atau sesuai kebutuhan mendesak warga akan layanan darurat yang responsif. Nah, inovasi ini juga mencerminkan konsep tata kelola pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance karena melibatkan koordinasi lintas OPD.
pemerintah pusat, dan penyedia infrastruktur telekomunikasi, serta menjadi bagian dari smart governance dalam kerangka besar Ambon Smart City. Kaitannya dengan etika administrasi publik seperti transparansi, proses persiapan layanan disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk tahapan konsolidasi antar OPD, kesiapan infrastruktur, dan jadwal peluncuran resmi yang diumumkan sejak jauh-jauh hari. Terus yang kedua itu akuntabilitas. Layanan ini melibatkan koordinasi lintas dinas yang jelas, pembagian tugasnya dengan Diskominfo Sandi sebagai penanggung jawab teknis, sehingga ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kendala pelayanan. Terus yang ketiga itu keadilan pelayanan. Layanan 112 ini bersifat gratis dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosial atau ekonomi selama berada dalam jangkauan sinyal telekomunikasi. Orientasi pada kepentingan publik. Yang terakhir itu orientasi pada kepentingan publik. Layanan ini secara eksplisit dirancang untuk merespon suatu kebutuhan mendesak masyarakat dalam situasi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, dan juga bencana yang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Baik, yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya sebelumnya, call center 112 Ambon ini menunjukkan bagaimana pemerintah Kota Ambon itu dapat berupaya menjawab masalah penanganan darurat yang tadinya tersebar di banyak nomor berbeda. Melalui satu layanan panggilan terpadu yang cepat, gratis, dan juga terkoordinasi lintas instansi. Saran yang dapat diberikan ke depannya itu layanan ini perlu diperkuat dengan sosialisasi nomor 112 ini secara lebih masif ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan dan pinggiran Kota Ambon, agar setiap warga benar-benar mengetahui dan siap menggunakannya saat menghadapi keadaan darurat. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.